Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sabita Mesara R, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar semester 3 yang menempuh pendidikan saat ini di jurusan Pendidikan Guru Dasar. Saya dari kelas SD 3D dan di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen sekolah adiwiyata sebagai tugas dari mata kuliah saya dan dosen dari mata kuliah UKS dan adiwiyata saya yaitu Ibu Nurul Mahfira SPD MPD. Jadi sebelum memasuki ke materi inti, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu pengertian manajemen. Jadi manajemen adalah proses untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. Jadi dalam konteks sekolah adiwiyata itu manajemen tidak hanya mengatur kegiatan belajar mengajar, tetapi juga mengatur bagaimana sekolah itu berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Jadi manajemen sekolah adiwiyata ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah lingkungan, mendukung keberlanjutan, serta membangun kesadaran lingkungan pada seluruh warga sekolah. Berikutnya terdapat manajemen berbasis sekolah atau MBS. Jadi manajemen berbasis sekolah ini adalah suatu pendekatan di mana sekolah tersebut itu memiliki wewenang untuk membuat keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah dengan melibatkan seluruh pihak yang ada di dalamnya. Dalam sekolah adiwiyata itu bertujuan untuk yang pertama mendorong partisipasi aktif semua pihak di sekolah termasuk kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam program hidup. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan program yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan kondisi sekolah. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan inovasi siswa dan guru beserta staf sekolah dalam memecahkan masalah pada lingkungan yang ada. Jadi penerapan MBS ini dapat memastikan bahwa kebijakan program yang diambil lebih relevan terhadap sasaran karena melibatkan pihak-pihak yang langsung merasakan dampaknya. Dan selanjutnya terdapat manajemen operasional sekolah adiwiyata. Jadi manajemen operasional sekolah adiwiyata itu mencakup langkah-langkah yang diambil dalam pengelolaan kegiatan sehari-hari yang ada di sekolah, di mana kegiatan ini berfokus pada aspek lingkungan. Jadi langkah utama yang dapat diterapkan dalam manajemen operasional yaitu perencanaan. Jadi di sini kita dapat menyusun rencana kegiatan yang mendukung keberlanjutan lingkungan seperti menanam pohon, pengelolaan sampah, dan kegiatan edukasi lingkungan. Dan tahap kedua yang harus dilakukan yaitu pengorganisasian. Jadi di sini kita itu harus menyusun struktur dan membentuk tim yang bertanggung jawab dalam mengelola program lingkungan seperti tim adiwiyata yang terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Lalu selanjutnya terdapat pelaksanaan. Jadi dalam kegiatan pelaksanaan ini kita melaksanakan kegiatan lingkungan yang sudah direncanakan seperti menanam pohon, pengolahan sampah dapat diolah menjadi kompos, dan lomba kebersihan antar kelas. Dan tahap terakhir yaitu evaluasi. Jadi setelah kita melakukan beberapa tahap tersebut, kita itu harus mengevaluasi hasil dari setiap kegiatan untuk menilai apakah tujuan yang ingin tercapai itu dapat dicapai dan merencanakan perbaikan jika kita memerlukannya. Jadi dengan perencanaan yang matang ini dan evaluasi yang teratur, program adiwiyata di sekolah itu dapat berjalan dengan baik dan terus berkembang. Berikutnya terdapat poin utama yang saya akan jelaskan yaitu peraturan dan kebijakan. Jadi program adiwiyata itu tidak bisa berjalan tanpa dukungan regulasi atau peraturan yang mendasarinya. Jadi beberapa aturan yang relevan itu dengan manajemen sekolah adiwiyata antara lain yang pertama terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi dasar hukum yang mendorong pentingnya pengelolaan lingkungan hidup di semua sektor termasuk pendidikan. Kedua ada kebijakan sekolah. Jadi mengintegrasikan pendidikan lingkungan dalam berbagai kegiatan sekolah, mulai dari mata pelajaran hingga kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya terdapat tata tertib sekolah, di mana tata tertib sekolah ini mengajarkan kebiasaan positif seperti membuang sampah pada tempatnya,
menghemat air, serta menjaga kebersihan lingkungan di sekolah kita. Jadi kebijakan ini memastikan semua warga sekolah, mulai dari siswa hingga staf itu dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Baik, poin selanjutnya yaitu terdapat program kerja. Jadi program kerja adalah serangkaian rencana kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan program Adiwiyata, yaitu menciptakan sekolah yang peduli dan berwawasan lingkungan. Beberapa contoh program kerja di sekolah Adiwiyata meliputi yang pertama itu RKAS atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah, di mana sekolah itu menyusun anggaran khusus untuk kegiatan lingkungan seperti pembelian tempat sampah terpilah, sampah organik dan anorganik, dan penanaman pohon. Yang kedua, terdapat kurikulum terpadu. Jadi kita itu dapat mengintegrasikan isu-isu lingkungan dalam pembelajaran, seperti mengajarkan siswa tentang pengelolaan sampah atau pentingnya pelestarian alam atau lingkungan melalui proyek-proyek yang praktis. Jadi program ini dapat membantu memastikan bahwa semua kegiatan itu dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat diukur hasilnya. Berikutnya, selain program kerja itu terdapat sumber daya manusia atau SDM. Jadi SDM itu yang terlibat dalam program Adiwiyata sangat berperan penting. Jadi SDM itu adalah individu yang menjalankan dan mendukung berbagai kegiatan di lingkungan sekolah. Di antaranya yaitu guru, di mana peran guru di sini mengajarkan materi tentang lingkungan hidup dan menjadi pembimbing dalam kegiatan-kegiatan lingkungan. Dan yang kedua, terdapat siswa yang menjadi aktor utama yang terlibat dalam kegiatan lingkungan, seperti menanam pohon, membersihkan sekolah, dan membuat inovasi ramah lingkungan. Tapi selain guru dan siswa, orang tua dan komunitas itu juga berperan. Karena orang tua dan komunitas itu dapat memberikan dukungan dari sisi ide, waktu, dan sumber daya untuk kegiatan yang lebih besar. Jadi dengan adanya kerjasama antar pihak, program Adiwiyata menjadi lebih efektif dan menyeluruh. Dan poin selanjutnya yaitu terdapat sarana dan prasarana, di mana sekolah itu memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program Adiwiyata, dan fasilitas yang diperlukan antara lain yang pertama seperti yang saya telah sebutkan tadi, tempat sampah terpilah. Di mana tempat sampah terpilah ini kita memastikan bahwa sampah yang dibuang itu sesuai jenisnya, dengan jenis organik dan anorganik. Yang kedua, terdapat bank sampah, di mana bank sampah ini sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mendaur ulang sampah yang bisa dimanfaatkan kembali. Selanjutnya, terdapat area hijau. Jadi, taman atau kebun yang menjadi tempat untuk penghijauan sekaligus area edukasi bagi siswa. Fasilitas ini sangat membantu untuk mendukung kegiatan lingkungan yang lebih terstruktur dan terarah. Poin utama selanjutnya yaitu unit kegiatan murid atau UKM. Jadi unit kegiatan murid atau UKM ini adalah kelompok atau klub di sekolah yang memiliki fokus pada isu-isu lingkungan, dan beberapa contoh UKM yang ada di sekolah Adiwiyata. Yang pertama, klub peduli lingkungan. Jadi siswa itu melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, seperti kampanye hemat energi atau kegiatan penghijauan. Yang kedua, terdapat kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya kegiatan daur ulang, lomba kebersihan, atau pembuatan kompos yang dapat melibatkan siswa di luar jam pelajaran. Jadi UKM ini dapat menjadi wadah untuk siswa agar siswa dapat lebih aktif dan terlibat dalam gerakan pelestarian lingkungan. Dan yang kesembilan, poin utama yang kesembilan yaitu anggaran. Jadi untuk menjalankan program Adiwiyata yang diperlukan, kita itu memerlukan anggaran yang cukup. Jadi sumber dana untuk program lingkungan ini berasal dari berbagai pihak. Antara lain yang pertama, terdapat dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Jadi anggaran yang diberikan oleh pemerintah itu untuk mendukung kegiatan sekolah, termasuk kegiatan yang berfokus pada lingkungan. Yang kedua, donasi. Jadi di sini donasi orang tua itu berperan, dan alumni atau masyarakat yang ada di sekitar sekolah untuk mendukung kegiatan lingkungan. Yang ketiga, terdapat
CSR perusahaan. Jadi banyak perusahaan yang berpartisipasi dalam program Adiwiyata melalui bantuan dana atau fasilitas yang mendukung kegiatan di lingkungan sekolah. Jadi dengan anggaran yang cukup, kegiatan-kegiatan lingkungan itu bisa terlaksana dengan baik dan berdampak positif bagi banyak orang. Dan poin utama yang terakhir yang akan saya jelaskan di sini adalah mitra kerja. Jadi sekolah itu juga dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk memperkuat program Adiwiyata, seperti Dinas Lingkungan Hidup, di mana Dinas Lingkungan Hidup ini memberikan pelatihan dan edukasi terkait pengelolaan lingkungan dan kebijakan-kebijakan terkait. Yang kedua, LSM Lingkungan. Jadi LSM Lingkungan ini mendukung sekolah dalam melaksanakan program-program yang lebih besar. Dan yang ketiga, terdapat perusahaan. Jadi beberapa perusahaan itu menyediakan bantuan atau fasilitas sebagai bagian dari tanggung jawab sosial atau yang disebut CSR. Jadi mitra kerja ini dapat memberikan dukungan tambahan berupa pengetahuan, sumber daya, dan pendanaan yang cukup untuk memperkuat program tersebut. Jadi kesimpulan dari manajemen sekolah Adiwiyata ini adalah pengelolaan yang melibatkan seluruh warga sekolah untuk menciptakan sekolah yang peduli dan berwawasan lingkungan. Jadi program ini memerlukan perencanaan yang matang, keterlibatan berbagai pihak, serta dukungan sumber daya yang memadai. Jadi dengan melakukan dan memperhatikan manajemen yang baik, sekolah itu tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi pusat perubahan yang berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.